Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, Nurah Maika Adiati, Atina Mutaza, dan Irfan Maulana Fikri. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi jaringan ikat. Jaringan ikat. Pada awal perkembangan embrio, lapisan mesoderm itu membentuk jaringan mesenkim. Kemudian jaringan mesenkim berkembang menjadi jaringan ikat atau penyambung. Jadi ada urutannya ya. Pertama embrio, kemudian embrio berkembang menjadi mesoderm membentuk jaringan mesenkim. Kemudian mesenkim berkembang dan jadilah jaringan ikat. Jaringan ikat sendiri pengertiannya adalah salah satu jenis jaringan penyusun tubuh hewan yang berfungsi sebagai pengikat atau menjaga struktur jaringan lain di sekitarnya. Adapun jaringan ikat itu mempunyai fungsi-fungsi, antara lain yang pertama sebagai pengikat dan penyambung antar jaringan. Contohnya daripada jaringan ikat tendon yang menghubungkan antara jaringan tulang dengan jaringan otot. Kemudian ada penyongkong dan pembentuk struktur tubuh. Contohnya ada jaringan ikat tulang. Kemudian sebagai penyimpan energi, misalnya itu jaringan ikat lemak. Kemudian pertahanan tubuh terhadap invasi bibit penyakit, misalnya itu jaringan ikat darah yang mengandung antibodi dan sel-sel darah putih. Kemudian pelindung suatu organ, yaitu jaringan ikat berbentuk selaput yang membungkus organ tubuh. Kemudian terakhir transfer cairan tubuh yang dilakukan oleh jaringan ikat darah dan limfa. Kemudian penyusun jaringan pengikat. Penyusun jaringan pengikat ini dibagi menjadi dua, yaitu metrik jaringan ikat, sel-sel penyusun jaringan ikat. Yang pertama, metrik jaringan ikat. Metrik sendiri itu terdiri dari atas substansi intersel amorf tidak berbentuk dan substansi intersel fibrosa disebut serat. Yang pertama, substansi intersel amorf atau tidak berbentuk. Substansi intersel amorf ini merupakan media cair homogen yang berbentuk sol atau gel kaku. Tujuannya apa cairan sol dan gel tersebut? Gunanya itu untuk memudahkan terjadinya difusi, nutrisi dan zat-zat buangan antara kapiler dengan sel. Sedangkan cairan yang berbentuk gel kaku itu membantu untuk menyongkong jaringan. Adapun komponennya antara lain ada glikosaminopikan atau yang disebut asam mukopolisakarida dan glikoprotein. Glikosaminopikan itu polisakarida yang mengandung gula amino, sedangkan glikoprotein itu protein dengan satu atau lebih rantai heterosakarida. Kemudian substansi intersel fibrosa atau serat. Substansi intersel fibrosa ini fungsinya sebagai penyokong. Adapun substansi intersel fibrosa atau serat ini dibedakan menjadi 3. Antara lain ada serat kolagen, serat retikular, dan serat elastin. Kemudian pertama, serat kolagen. Serat kolagen ini tersusun dari protein kolagen berwarna putih bening dengan garis samar-samar yang memanjang, berbentuk lurus atau sedikit bergelombang dan berdiameter 1-12 mikrometer. Jadi kolagen ini jika dimasukkan ke dalam air panas itu maka menjadi lunak dan membentuk gelatin. Adapun
Sifat-sifat serat kolagen ini antara lain itu ulet, terus lunak, mudah dibengkokkan, dan relatif tidak elastis. Serat ini terdapat pada tendon, terus ligamen, tulang, dan kulit. Bisa dilihat ya struktur serat kolagen ini yang di garis bawah ini samar-samar yang titik putih ini. Kemudian serat retikular. Serat retikular itu merupakan serat kolagen yang sangat halus berukuran kurang lebih 1 mikro dan berbentuk jala retikulum. Serat ini itu bersifat sama seperti kolagen ya, dengan kelenturan yang rendah. Fungsinya untuk apa? Sebagai penyongkong yang mengitari pembuluh darah kecil seperti serat saraf otot, lemak, dan di dalam sekat dalam paru-paru. Bisa dilihat ini gambar strukturnya yang ditarik garis ini itu limfosit. Kemudian yang garis bergelombang ini yang ditarik garis ini struktur serat retikular. Kemudian serat elastik. Nah, serat elastik ini berwarna kekuningan. Bentuknya itu seperti pita pipi atau benang silindris panjang tipis. Serat ini itu berdiameter kurang lebih dari 1 sampai 4 mikrometer. Tetapi pada beberapa ligamen elastis berdiameter antara lain 10 sampai 12 mikrometer. Adapun serat ini itu bersifat lentur, sangat lentur ya, elastis ya, mudah direntangkan dan dapat kembali ke bentuk semula, seperti kayak karet lah. Kalau ditarik kembali di semula. Terus kemudian serat ini itu tersusun dari protein albuminoid. Serta serat elastik ini itu terletak di bagian tengah dan dikelilingi oleh fibrilin. Serat elastik ini terdapat pada sekitar pembuluh darah, antar ruas tulang belakang, dan selaput tulang rawan laring. Selanjutnya, sel-sel penyusun jaringan ikat yang akan disampaikan oleh Mbak Ika Aniati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Ika Adiati, biasa dipanggil Rahma, saya NIM 11, akan melanjutkan penjelasan dari Mas Irfan. Di sini saya akan mencoba membahas tentang sel-sel penyusun jaringan ikat. Sel ini terdapat pada jaringan ikat, yaitu diantaranya yang pertama ada fibroblast, ada makrofag, ada sel lemak, ada mast cell, sel mast atau yang biasa disebut dengan sel tiang, sel plasma, sel pigmen, leukosit, dan sel mesenchyme. Baik, sekarang kita akan mencoba mengulas tentang sel-sel yang sudah saya sebutkan tadi satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada fibroblast. Di sini fibroblast merupakan jenis sel yang lebih banyak di jaringan ikat longgar dan mempunyai ciri-ciri yang berbentuk sel besar, pipi bercabang. Sel ini disebut sebagai sel atap pada jaringan ikat karena pada sel fibroblast itu selnya itu mampu tumbuh dan bergenerasi seumur hidup. Oh iya, ini di sini ada gambarnya. Ini ya letak fibroblast ada di sini. Lanjut kita ke pembahasan makrofag. Makrofag ini terdapat di dekat pembuluh darah dan mempunyai ciri yang tidak beraturan. Di sini ada yang bercabang pendek, ada yang panjang, yang fungsinya untuk
mengimunologis tubuh dan sekresi enzim. Ini gambar dari makrofag. Lanjut, kita ke pembahasan sel lemak. Sel lemak terdapat satu saja di sepanjang pembuluh darah. Jika berkumpul dalam jumlah yang besar, akan membentuk jaringan lemak. Selanjutnya ada sel tiang. Sel tiang adalah jaringan ikat yang berbentuk oval atau tidak beraturan. Sel ini menghasilkan sejenis antikoagulan, heparin, dan histamin. Heparin sendiri berfungsi sebagai pembekuan darah, dan sedangkan histamin untuk meningkatkan permeabilitas pembuluh darah kecil. Di sini kita bisa lihat ada di strukturnya. Sel tiang itu jaringan ikat yang berbentuk oval atau tidak beraturan. Di sini ya, ini terdapat mast cell ini di sini. Nah, itu kan bentuknya oval atau tidak beraturan. Dia sebagai itu pembekuan darah. Lanjut ke pembahasan sel plasma. Sel plasma adalah sel penghasil antibodi yang diturunkan dari limfosit. Sel ini memiliki sitoplasma basofilik yang ada di dekat nukleus yang mungkin tampak pucat dalam preparasi histologis rutin. Sel plasma ini biasanya berbentuk seperti bola dan tempatnya itu secara eksentrik. Rentang hidupnya hanya 10-20 hari saja. Tadi kan sel plasma berada di dekat nukleus. Kita bisa zoom di sini, kelihatan ini tadi kan sel plasma di sini, terus yang ini sel tiang. Ini nukleusnya. Lanjut kita ke sel pigmen. Sel pigmen ini terdapat pada jaringan ikat pada kulit, lapisan koroid mata, dan pigmenter. Sel pigmen jenis melasoid mengandung melasonom, dan melasonom sendiri itu merupakan badan yang memiliki membran berbentuk lonjong. Melanin ini juga berfungsi untuk menyerap udara pada dalam sel pigmen. Lanjut pada pembahasan leukosit. Leukosit berfungsi dalam jaringan ikat hanya selama beberapa jam atau hari dan kemudian mengalami apoptosis. Namun, seperti yang dibahas pada sistem kekebalan, limfosit dan sel penyaji antigen ini biasanya meninggalkan cairan pada jaringan ikat yang masuk ke dalam darah atau ke getah bening. Jadi leukosit itu tidak selalu bertahan lama, karena pada jaringan ikat itu hanya terjadi selama beberapa jam atau beberapa hari, yang kemudian akan mengalami apoptosis gitu. Selanjutnya ada sel mesenchyme. Sel mesenchyme merupakan sel embrional yang masih dapat ditemukan pada orang dewasa. Sel ini berukuran lebih kecil daripada fibrolas. Meskipun fibrolas sudah kecil, tapi masih ada yang lebih kecil, yaitu sel mesenchyme. Bentuk sel mesenchyme biasanya seperti bintang, karena di situ terdapat tonjolan-tonjolan memanjang yang dapat mengecil pada bagian ujungnya. Baik, selanjutnya ada materi jenis jaringan pengikat. Tadi kita kan sudah membahas beberapa jenis jaringan pengikat. Tadi kita sudah membahas sel-sel penyusun jaringan ikat, dan sekarang akan dibahas mengenai jenis-jenis jaringan pengikatnya yang akan dibahas oleh Mbak Atina Mumtazah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Mumtazah, NIM 24. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Rahma. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari jaringan pengikat. Nah, jenis jaringan pengikat ini tuh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada jaringan ikat sejati,
Terus yang kedua ada jaringan ikat cair, dan yang ketiga ada jaringan ikat penyokong. Jadi 3 bagian atau 3 jenis jaringan pengikat di sini itu tuh masih terbagi lagi, masih dibagi kembali. Untuk jaringan ikat sejati itu dibagi menjadi 2 bagian, ada jaringan ikat longgar dan ada jaringan ikat padat. Nah, untuk yang pertama, untuk jaringan ikat longgar itu dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada jaringan mukosa, jaringan areolar, terus ada jaringan adiposa atau yang biasa kita sebut dengan jaringan lemak, terus juga ada jaringan retikuler. Nah, untuk jaringan mukosa, apa sih itu jaringan mukosa? Jaringan mukosa itu jaringan embrional yang muncul sementara pada pembentukan jaringan ikat. Jadi, jaringan mukosa ini itu terdapat pada tali pusar bayi. Untuk jaringan areolar merupakan jaringan fleksibel dengan substansi dasar yang relatif cair. Jadi jaringan ini itu mengandung banyak sel fibroblast, ada makrofag, dan ada juga serat kolagen. Jadi jaringan areolar ini tuh jaringan yang biasanya itu kalau kita periksa ke dokter, biasanya itu dokter menginjeksikan jarum suntiknya itu ke pasien atau kepada pasien yang periksa tadi itu pada jaringan areolarnya. Jadi jarum suntiknya itu diinjeksikan pada jaringan areolar biasanya. Nah, untuk jaringan adiposa itu merupakan jaringan yang dapat mensintesis lemak dari karbohidrat dalam pengaruh hormon insulin. Nah, untuk jaringan retikuler sendiri merupakan bagian dari sistem retikulondotel. Apa itu? Jaringan ini tuh terdapat di mana? Nah, jaringan retikuler ini itu terdapat pada nodus limfa atau biasanya juga terdapat pada sumsum tulang belakang dan hati. Nah, yang kedua yaitu ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini itu dibagi menjadi 2. Ada jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Untuk yang jaringan ikat padat teratur itu contohnya pada tendon atau jaringan yang menghubungkan tulang dengan otot. Untuk yang jaringan ikat padat tidak teratur itu contohnya pada lapisan dermis kulit. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu ada jaringan ikat cair. Untuk jaringan ikat cair sendiri itu dibagi menjadi 2, ada jaringan darah sama jaringan limfa. Nah, untuk jaringan darah sendiri apa sih itu? Nah, jaringan darah itu merupakan jaringan yang terdiri atas ada plasma darah, trombosit, dan sel-sel darah. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui tentang sel-sel darah itu semenjak saat SMA, tetapi saya ingin mengulangi kembali. Untuk sel-sel darah itu ada sel darah putih dan sel darah merah. Untuk sel darah putih yang biasa disebut dengan leukosit, atau untuk yang merah itu eritrosit ya. Oke, trombosit ini itu berfungsi dalam pembukuan darah. Jika kita itu seumpamanya sakit atau terluka, jadi darahnya itu tidak akan keluar terus karena dengan adanya trombosit itu luka pada pembuluh darah itu akan mengalami pembekuan. Jadi tidak keluar darah terus-menerus seperti itu. Nah, untuk yang B itu ada jaringan limfa atau jaringan getah bening. Jaringan ini tuh merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan kembali ke aliran darah. Nah, untuk limfa ini juga itu dapat membeku, tetapi prosesnya itu lebih lambat daripada pembekuan darah seperti itu. Oke, selanjutnya ada. Nah, ini ada gambar ya, teman-teman. Itu gambar dari jaringan darah. Nah, jaringan darah ini yang sebelah kiri itu ada jaringan darah ya, itu yang bulat warnanya biru itu ada limfosit, sedangkan keping yang warna merah itu ada sel darah merah. Oke, sudah jelas ya itu teman-teman pada gambarnya itu sel darah merah, itu kepingan yang warna merah itu. Terus ada plasma, ada granulosit, ada keping darah. Nah,
Untuk yang sebelah kanan itu ada jaringan limfa. Pada jaringan limfa di sini itu ada sel-sel darah merah, ada kapiler, ada sel darah putih, dan ada limfa juga. Oke, selanjutnya itu ada jaringan ikat penyokong. Nah, jaringan ikat penyokong ini itu dibagi menjadi dua. Ada jaringan tulang rawan kartilago dan jaringan tulang keras. Untuk jaringan tulang rawan atau kartilago itu tersusun dari tulang rawan kondrosit dan matriks kondroitin sulfat. Untuk jaringan tulang rawan kartilago ini itu dibagi menjadi tiga. Ada tulang rawan hyalin, ada elastis, dan fibroblast atau biasa kita sebut dengan fibrokartilago. Untuk yang hyalin, ini nanti akan kita jelaskan pada slide selanjutnya beserta gambar. Nanti teman-teman bisa mengamati bagaimana jaringan tulang hyalin, elastis, dan fibroblast. Nah, yang kedua itu ada jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras ini tuh merupakan penyusun kerangka tubuh yang tersusun dari komponen non-seluler yaitu matriks. Nah, pada jaringan tulang keras ini itu dibagi menjadi ada 4, yaitu ada osteoprogenitor, ada osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Nah, selanjutnya untuk hyalin. Oke, untuk hyalin ini itu apa sih itu? Jaringan hyalin itu mengandung serabut kolagen yang halus. Jadi hyalin itu mengandung serabut kolagen yang halus, warnanya itu putih agak kebiru-biruan dan tembus cahaya. Jadi fungsinya hyalin ini itu untuk memberikan kekuatan, menyokong rangka embrionik, menyokong bagian tertentu rangka dewasa, dan membantu pergerakan pada persendian. Jadi pada jaringan tulang rawan hyalin ini itu biasanya itu terdapat pada ujung tulang keras, cakram epifis, atau biasanya pada persendian atau pada saluran pernafasan seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman amati ya pada gambarnya itu pada jaringan tulang rawan hyalin itu ada lakuna, ada matriks kondrin, ada kondroblast ya. Bisa diamati ini gambarnya ya kalau kurang jelas. Untuk selanjutnya itu ada jaringan tulang rawan elastis. Nah, tulang rawan elastis ini tuh mengandung serabut elastis dan serabut kolagen. Namanya saja tulang rawan elastis pasti mengandung serabut elastis. Nah, matriksnya ini itu berwarna keruh kekuning-kuningan, di mana fungsinya itu untuk memberikan fleksibilitas dan sebagai penyokong. Nah, elastis ini tuh contohnya apa? Terdapatnya di mana? Nah, ini tuh jaringan tulang rawan elastis ini itu biasanya terdapat pada epigiotis atau daun telinga dan bronchiolus. Kita bisa lihat, tidak usah mengambil contoh jauh-jauh, kita contoh saja lihat pada daun telinga kita, itu ujung daunnya itu kan warnanya keruh kekuning-kuningan, itu kan mengandung serabut elastis dan serabut kolagen ya, elastis kan, ujung daun telinga kita pasti kan elastis. Nah, itu yang contohnya pada tulang rawan elastis. Ini gambarnya teman-teman bisa mengamati sangat jelas sekali ada serabut kuning pada anak panah tersebut dan ada kondroblast. Oke, selanjutnya untuk jaringan tulang rawan fibrosa. Nah, untuk jaringan tulang rawan fibrosa ini apa itu? Jaringan fibrosa ini mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar sehingga matriksnya itu warnanya gelap dan keruh. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu untuk menyokong dan melindungi bagian di dalamnya. Seperti itu. Nah, pada jaringan fibrosa ini tuh biasanya terdapat di mana? Biasanya itu terdapat pada ruas-ruas tulang belakang simfisis pubis dan biasanya juga pada persendian ya. Ini bisa dilihat gambarnya itu ada yang titik hitam itu ada kondroblast, terus ada berkas serabut putih ya. Terus ada yang di dalam lingkaran itu namanya lakuna, terus yang di sebelah kiri agak tengah itu namanya matriks kondrin. Oke, selanjutnya
Oh ya, teman-teman, ini untuk jaringan tulang tulang keras. Tadi kan sebelumnya saya sudah menjelaskan itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Ada osteoprogenitor, ada osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Nah, di sini sudah jelas ya ada gambarnya. Yang pertama ini ada osteoprogenitor. Gambarnya ya bulat, gemblondong. Jadi pada osteoprogenitor ini sel induk dari osteoblast dan osteoklas yang berasal dari mesenkim. Jadi bentuknya itu gemblondong ya. Biasanya itu osteoprogenitor ini itu biasanya terdapat di permukaan tulang atau lapisan pembungkus tulang. Nah, yang kedua ini osteoblast ya. Bentuknya agak lonjong, agak oval. Osteoblast itu memiliki banyak variasi bentuk. Kadang itu ada yang seperti kuboid, ada yang piramidal atau yang berbentuk lembaran. Biasanya osteoblast ini itu terdapat pada permukaan tulang. Nah, yang ketiga itu ada osteosit. Kayak akar ya. Untuk osteosit ini kayak akar bentuknya. Hampir mirip sama itu neuron. Tapi ini osteosit atau biasa disebut dengan sel tulang. Nah, apa sih itu osteosit? Osteosit itu osteoblast yang tertimbun di dalam matriks. Jadi, osteosit atau sel tulang ini itu osteoblast yang tertimbun di dalam matriks. Jadi, seperti gambar yang sebelumnya, osteoblast yang tertimbun di dalam matriks itu dinamakan osteosit. Nah, untuk yang terakhir itu ada osteoklas. Osteoklas itu atau biasa disebut juga dengan gian sel. Kenapa sih kok bisa disebut dengan gian sel? Karena itu tuh ukurannya itu besar. Bandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, osteoklas itu paling besar ya, makanya disebut dengan giant cell. Osteoklas ini tuh berinti banyak ya, 3 sampai 6 buah dengan jumlah anak inti itu yang bervariasi. Dan osteoklas ini tuh biasanya terdapat pada lakuna Hauship. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya dan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah dalam tutur kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.